Hanifah. Dan berkata Imam Malik, tudammu, dihimpun hintah gandum kepada syair fi ikmalin nisabi, dalam menyempurnakan nisab, wa yudhammu, dan digabungkan, dihimpun ba'dul hintati, sebagian gandum kepada sebagian yang lain. Wakhtalafatir riwayatu, dan berbeda-beda riwayat dari Imam Ahmad pada yang demikian itu. Ini masalah kita dalam zakat zuru, tanaman yang termasuk gandum. Kita bilang beras, jagung. Tanaman tidak wajib zakat melainkan pada yang mencapai nisab. Kalau bahasa kita, nisabnya tanaman 60 gantang. Satu gantang 3,5 liter. Jadi kalau 60 gantang itu 3,5 kali 60, itu 210 liter. Maka bila gandum mencapai bukan 210, 1.050 ya. Bila mencapai nisab 1.050 liter, hampir 10 kintal, wajib zakat. Zakatnya 1/10. Jadi tidak wajib zakat pada zuru, pada gandum, pada beras, illa fi nisabin, melainkan pada nisab, min kulli jinsin, dari tiap-tiap jenis tanaman. Kayak beras satu jenis, gandum satu jenis, jagung satu jenis. Jadi kalau beras mencapai nisab, wajib zakat. Begitu juga gandum dan jagung. Tapi kalau beras belum sampai nisab, tidak digabungkan, nggak dikumpulkan dengan jagung. Atau gandum belum sampai nisab, nggak digabung dengan beras. Jadi masing-masing jenis mencapai nisab. Ya. Nah, andai kata ada gandum yang berbeda, kayak hintah dengan syair. Ini gandum juga. Hanya kalau hintah gandum secara umum, kalau syair ada yang mengatakan makanan burung. Itu gandum yang model Jawa Wood. Jenisnya di bawah. Nah ini kalau Imam Malik mengatakan hintah dan syair boleh digabung untuk menyempurnakan nisab. Tapi Imam Syafi'i tidak. Hintah, syair. Ini perbedaan di dalam nisab dari masing-masing jenis. Jadi saya ulang, wala tajibuz zakatu, tidak wajib zakat melainkan pada yang mencapai nisab.
min kulli jinsin, dari tiap-tiap jenis. Fala yudhammu, maka tidak digabungkan satu jenis kepada jenis yang lain. Kayak beras nggak digabungkan dengan gandum, gandum nggak digabungkan dengan jagung. Jadi masing-masing jenis dikeluarkan zakat bila mencapai nisab, nggak digabung. Itu indah Syafi'i, pada pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abi Hanifah. Jadi kalau beras kurang nisab, nggak perlu ditambah dengan gandum dan nggak bisa ditambah, berarti nggak wajib zakat itu beras yang kurang nisabnya. Begitu juga gandum, kalau kurang nisabnya nggak ditambah dengan beras, berarti gandum yang kurang nisab tidak wajib zakat, dan seterusnya. Itu pendapat Imam Syafi'i. Kalau lain jenis nggak bisa digabungkan untuk menyempurnakan nisab. Dan waqala Malikun, berkata Imam Malik, tudammu, digabungkan, dihimpun gandum kepada syair fi ikmalin nisab, di dalam menyempurnakan nisab. Umpama gandum nisabnya kurang, ditambahin dengan syair, jadi sempurna, wajib zakat. Ini gandum kualitas yang bagus, syair kualitas yang jelek. Jadi kalau satu jenis walaupun lain kualitas boleh digabung menurut Imam Malik. Antara hintoh dan syair boleh digabung Imam Malik. Ya. Kalau bahasa kita, beras yang bagus sama beras jelek boleh digabung untuk sempurnakan nisab. Ya. Wa dhumma wa yudhammu ba'dul hintati ila ba'din, apalagi digabung gandum dengan gandum. Gandum yang satu belum cukup nisab, digabungin dengan gandum yang kedua walaupun berbeda tempat nanamnya. Di satu tempat kurang nisab, digabungin dengan tempat yang lain yang cukup nisab, maka gabungan antara gandum dengan gandum yang lain tempat itu bisa. Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i satu jenis dengan satu jenis. Dan waqtalafatir riwayatu, berbeda riwayat dari Imam Ahmad, tentu dua macam. Satu riwayat seperti Imam Syafi'i dan Imam Hanafi, nggak boleh digabung kalau lain jenis. Riwayat kedua kayak Imam Malik, boleh digabung antara hintoh dan syair. Ini berbeda riwayat sesuai dengan dua yang khilaf tadi. Itu Imam Ahmad bin Hanbal. Faslun wa minas sunnati kharsut tamri idza bada salahuhu ala malikihi inda salasati lima fihi minar rifqi bil maliki wal fuqara'i. Wa an Abi Hanifata annal kharsa la yasihhu wa qala Malikun wa Ahmadu yakfi kharisun wahidun wa huwa rajihu fi madhhab Syafi'i. Ini satu fasal. Wa minas sunnah, di antara yang sunnah, kharsut tamri, menaksir korma, idza bada salahuhu, apabila tampak baiknya, tampak matangnya,
ala malikihi, atas yang memiliki kebun korma itu, indas salasati, pada pendapat 3 imam, yaitu Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik. Imam Syafi'i, Imam Malik. Jadi Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad. Tidak masuk Imam Hanafi. Ya. Wa an Abi Hanifata, dan dari madhab Imam Abi Hanifah, annal kharsa la yasihhu, bahwasanya menaksir korma, mengkira-kirakan korma, tidak sah. Wa qala Malikun wa Ahmadu, dan berkata Imam Malik dan Imam Ahmad, yakfi kharisun wahidun, atau yaksi kharisun wahidun, cukup 1 penaksir. Wa huwa rajih, itulah yang kuat dari madhab Imam Syafi'i. Ini kharsun artinya buah kormanya masih di pohon. Nah, itu sebelum dipetik ditaksir dulu. Pohon ini yang bakal matang berapa banyak? Catat. Yang kedua catat. Akhirnya semua dicatat mencapai nisab. Taksiran yang bakal jadi korma atau tamar itu dicatat mencapai nisab. Maka wajib dikeluarkan zakat sesuai taksiran itu, walaupun belum dipetik. Jadi taksir zakatnya sekian, dikeluarkan, dipetik yang zakat saja, dikeluarkan zakatnya. Ini adalah bersikap lembut kepada pemilik supaya tidak dipetik semua. Yang dipetik, yang ditaksir, yang wajib zakat saja. Selebihnya dibiarkan di pohon. Kan ini akan berbuah lama-lama baik, matang dan seterusnya. Ini memelihara bagi yang punya pohon korma dan memelihara bagi fakir miskin yang bakal dapat zakat. Yang punya pohon korma, kormanya masih di pohon, belum dipetik. Yang orang fakir belum dipetik, sudah dibagikan zakat dengan taksiran itu. Ini ar-rifqu lil malik wal fuqara. Kalau Imam Hanafi mengatakan tidak sah menaksir. Jadi mesti dipetik dulu semua. Udah dipetik korma itu, baru dihitung berapa zakatnya. Keluarkan setelah dihitung zakatnya. Itu Imam Hanafi. Tapi kalau Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal boleh ditaksir. Ini biasa ada orang yang biasa naksir. Nah, lihat pohon korma. Ini yang bakal matang jadi korma berapa? Sekian kilo dicatat. Pohon kedua dicatat. Akhirnya dihitung semua pohon, taksirannya bakal dikeluarkan zakat. Udah sampai nisab. Dengan taksiran bahwa buah-buah yang di pohon itu diperkirakan akan bisa diambil zakatnya karena jumlahnya cukup nisab. Tapi nggak dipetik, hanya dalam taksiran saja, dalam perkiraan saja. Ini biasanya ada ahlinya. Ya kita kan sering kalau orang mau beli, mau borong buah di pohon, biasa tukang borong tahu itu harganya sekian. Dia tahu yang bakal dia bisa jual harganya sekian, untungnya sekian. Makanya dia berani bayar karena taksir. Itu kharsun namanya. Kalau Imam Hanafi bilang nggak sah taksiran, mesti dipetik dulu. Yang matang-matang dipetik, dihitung sampai nisab, keluarin zakatnya. Nggak sah sama dia ditaksir.
Itu Imam Hanafi. Nah yang kedua, berapa orang yang mesti naksir jumlah yang bakal keluarin zakat? Nah, menurut Imam Malik dan Imam Ahmad juga pendapat yang kuat tuh Imam Syafi'i, 1 orang cukup. Jadi yang taksir jumlah korma yang bakal zakat 1 orang aja. Ini 1 orang dia ngiter di pohon korma. Nih pohon ini ditaksir bakal menghasilkan korma sekian, dicatat. Pohon kedua sekian dicatat. Semua pohon dicatat mencapai nisab. Nah begitu dicatat mencapai nisab, maka ditaksir zakatnya berapa? 1/10-nya. Dikeluarin zakatnya. Tapi nggak dipetik. Tetap dibiarkan sampai yang punya metik. Beda dengan Imam Hanafi, mesti petik semua, keluarin zakat. Nah, ini berarti yang tidak dipetik namanya rifqun lil malik wal fuqara. Yang tidak dipetik itu korma adalah berkasih sayang kepada yang punya pohon. Jadi nggak dirusak pohonnya, tapi bisa dikeluarkan zakatnya. Dan berkasih sayang kepada fuqara, sebelum diturunin udah dapat zakat dia, karena udah taksirannya. Itu namanya rifqun lil malik wal fuqara. Ini seperti yang tadi kita baca. Ya. Faslun wa minas sunnati, ini satu fasal di antara yang sunnah, kharsut tamri, menaksir atau memperkirakan banyaknya buah korma. Idza bada salahuhu, apabila sudah tampak dhahara salahu, apabila sudah tampak baiknya si korma itu, bakal baik, bakal matang, kelihatan. Ala malikihi, atas pemiliknya. Inda salasah, pada pendapat Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Kenapa? Lima fihi minar rifqi lil malik wal fuqara. Karena dengan menaksir itu adalah berlemah lembut untuk pemilik dan fuqara. Artinya enggak dirusak buah pohonnya, hanya ditaksir saja. Berapa yang wajib zakat? Nah, ini memelihara buah korma yang tidak dipetik semua, itu adalah rifqun lil malik. Dan menaksir wajib zakatnya berapa banyak, itu adalah rifqun lil fuqara. Jadi belum dipetik tapi sudah dapat zakat orang fakir, karena dengan taksiran itu. Itu makanya dikatakan rifqun lil malik wal fuqara. Ya. Wa qala wa an Abi Hanifah, dan dari Abi Hanifah bi annal kharsa la yasih. Wa taksiran itu enggak jadi. Harus turunkan yang matang. Hitung jumlahnya. Kalau sampai nisab, keluarkan 1/10-nya. Ditaksir nggak jadi ya Imam Hanafi. Nanti kalau nggak jadi, ya dipetik itu pohon korma. Ya. Dan ketiga, berapa banyak orang yang taksir itu buah korma? Ya, yakfi wa kharisun wahid. Yakfi, cukuplah satu penaksir. Wa huwa rajih, itu yang kuat dari mazhab Imam Syafi'i. Jadi satu Imam Syafi'i mengatakan enggak cukup satu, tapi satu riwayat yang kuat cukup satu. Jadi sepakat Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i yang taksir cukup satu orang. Enggak perlu berapa orang. Nah, ini dalam masalah korma. Ya. Namanya kharsun ditaksir. Masalah ketiga, faslun. Wa idza akhrajal usyra, wa idza ukhrijal usyru, boleh. Wa idza ukhrijal usyru, naibul fa'il,
minat tamri awil habbi wa baqiya indahu ba'da dzalika sinina lam yajib fihi syai'un akhar bil ittifaqi. Wa qala al-Hasanul Basri kullama hala alaihi haulun wajaba fihi al-usyru. Ini satu fasal. Apabila dikeluarkan 1/10 minat tamri dari buah korma awil habbi atau dari biji-bijian kayak gandum, beras, wa baqiya indahu ba'da dzalika, dan masih ada padanya setelah dikeluarkan zakatnya sinin, beberapa tahun, lam yajib fihi syai'un, tidak wajib padanya sesuatu yang lain, bil ittifaq, dengan ittifaq ulama. Wa qala al-Hasanul Basri, dan berkata Hasan Basri, kullama hala alaihi haulun, setiap kali hala sampai atasnya 1 tahun, hala sampai atasnya 1 tahun, wajaba fihil usru, wajib padanya 1/10. Ini biasanya kalau disimpan bertahun-tahun. Atau kalau korma umpama nggak dipetik bertahun-tahun. Andai kata pohon korma ditaksir sampai nisab, keluarkan zakatnya 1/10, udah gitu nggak dipetik-petik bertahun-tahun. Sampai setahun nggak dipetik, 2 tahun nggak dipetik. Apakah setelah dikeluarkan zakat dengan taksiran, masuk tahun pertama keluar zakat lagi? Andai nggak dipetik, tahun ketiga keluar zakat lagi. 1. Atau yang disimpan, biasa taruh di lumbung. Ikan bulog kadang-kadang nyimpan beras tahunan. Itu bulog bukan punya pribadi, punya negara. Ini kalau orang punya pribadi, dia dapat hasil padi umpama 10 kintal, 1 ton, dikeluarkan zakatnya 1/10, lalu disimpan sisanya, kemudian masuk tahun kedua masih disimpan. Apa tahun kedua wajib dikeluarkan zakat karena disimpan yang puluhan ton itu? Seluruh mazhab mengatakan enggak wajib lagi. Kalau sudah dikeluarkan sekali, walaupun disimpan puluhan tahun, enggak wajib lagi. Kecuali Hasan Basri mengatakan tetap setiap setahun sekali keluarin 1/10. Jadi andai kata orang hasil sawahnya ada 20 ton, dikeluarkan zakatnya 1/10, umpama 2 kintal. Tahun besok masih ada 10 ton. Nah, ini kalau Hasan Basri mengatakan keluarkan lagi 10 kintal. Nih. Kenapa? Setiap sampai setahun keluarkan 1/10. Menurut Hasan Basri. Tapi ittifaq ulama, Imam Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali mengatakan tidak wajib zakat lagi. Kalau sudah dikeluarkan sekali, maka disimpan itu yang sudah dikeluarkan zakat, enggak wajib zakat lagi. Nah, beda dengan madhab Hasan Basri, itu keluar daripada ittifaq ulama. Ini kalau kata mizan adalah musyaddad, yang tiap tahun dikeluarkan musyaddad, dikeraskan hukumnya, setiap tahun dikeluarkan 1/10. Ya tentu untuk akabir aulia-aulia yang rela mengeluarkan harta jalan Allah. Jangankan setiap tahun 1/10, setiap tahun semuanya pun kalau wali dikeluarin. Karena yang saya punya adalah punya Allah.
Ini akabir namanya. Kalau asogir orang awam merasa sayang, masa udah zakat dikeluarin lagi. Ini asogir namanya. Ini namanya orang yang berhitungan sama siapa? Sama Allah. Ini makanya ada dua. Kalau asogir cukup kalau sudah dia keluarkan zakat, disimpan tahunan, nggak wajib zakat lagi walaupun 10 tahun. Yaitu 4 madhab ittifaq. Tapi kalau Hasan Basri mengatakan kalau dia udah keluarkan zakat, disimpan itu yang tonan, setiap setahun keluarin lagi 10 kalau mencapai nisab. Nah, inilah perimbangan ibadah, lihat siapa orangnya. Ya, ada asogir, ada akabir. Wallahu a'lam bissawab. Faslun idza kana al-'abdi kharajun wajabal kharaju fi waqtihi wajabal usru fi zuru'i inda salasati wallahu a'lam bissawab. Senin yang lalu di Masjid An-Nur berjumlah